Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Segera setelah itu Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung itu berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah datang untuk menyelamatkan umat-Nya." Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, kita berjumpa lagi di Resapi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang sangat spesial, yaitu tanggal 27 Agustus, kita memperingati suatu peringatan wajib dari gereja, yaitu Santa Monica. Santa Monica itu siapa? Santa Monica itu adalah seorang kudus, di mana hidupnya dia adalah sangat saleh dan takwa kepada Allah, yang hidup di sekitar abad ketiga, ya, 332 sampai 387 dia hidup. Nah, di mana Santa Monica ini hidup bersama dengan suaminya dan juga ibu mertuanya yang sangat kasar karakternya dan juga suka pemarah. Di situ Santa Monica senantiasa dalam hidupnya, dalam hidup yang penuh ketakwaan kepada Allah dan sungguh saleh, dia banyak berdoa. Dia mendoakan suaminya supaya suaminya itu berubah. Dan kapan terjadi perubahan? Tidak tahu, tapi hanya dia berdoa, dan suatu saat memang suaminya mengalami suatu perubahan dalam hidupnya menjadi baik. Selanjutnya dia juga mempunyai salah satu anaknya laki-laki yang namanya Agustinus. Dia sudah Kristen, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan iman Kristennya. Santa Monica ini juga mendoakan anaknya agar mengalami suatu pembaharuan dalam hidupnya. Selama 17 tahun dia mendoakan anaknya sehingga suatu saat anaknya berubah. Hidupnya menjadi suatu kehidupan yang lebih baik dan baru. Bahkan Agustinus ini yang sudah berubah menjadi seorang teolog dan pujangga gereja yang sangat dikenal. Yang namanya yaitu Santo Agustinus yang kita kenal di dalam gereja kita. Baik, kalau kita melihat bacaan yang tadi atau mendengar bacaan tadi yang kita dengar dari Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17, bagaimana Yesus bersama dengan para murid-muridnya dan orang banyak, dia pergi menuju suatu kota namanya Nain. Dan di pintu gerbang kota itu dia berjumpa dengan orang yang mengusung jenazah. Ya, orang banyak dan seorang ibu, seorang janda yang menangis karena kematian daripada putra tunggalnya, anak laki-laki tunggalnya meninggal.
Dan ini membuat suatu kesedihan, terutama bagi orang Yahudi, bagaimana dia seorang janda yang sudah tidak ada lagi suaminya karena meninggal. Itu martabatnya sudah sangat jatuh. Dan dia harapannya kepada anaknya yang satu, laki-laki tunggal ini pun meninggal. Maka dia sepertinya orang yang sudah tidak punya harapan lagi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus ketika berjumpa dengan ibu itu dan rombongan itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan dia berkata, jangan menangis. Tidak sampai di situ saja, tetapi Yesus menghampiri usungan jenazah itu dan dia menyentuhnya. Pada saat itu dia berkata, hai orang muda, bangkitlah. Dan apa yang terjadi? Memang suatu mukjizat terjadi. Pemuda itu bangun, duduk, dan berbicara. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Suatu peristiwa mukjizat yang besar sekali. Dan dilihat oleh banyak orang dan juga ibunya sendiri mengalami hal itu. Sehingga mereka semua mengalami sesuatu ketakjuban. Dan sampai berkata apa? Seorang nabi besar ada di tengah-tengah kita dan Allah mengunjungi umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, suatu mukjizat diikuti dengan adanya suatu pertobatan. Sehingga bukan hanya anak muda itu saja yang bangkit dari matinya, tetapi pertobatan terjadi. Iman daripada ibu itu juga bangkit. Iman daripada banyak orang itu pun menjadi tumbuh dan bangkit pula, sehingga mengatakan Allah mengunjungi umatnya. Suatu peristiwa yang besar ini kita teringat akan bagaimana Santa Monica juga melakukannya dengan imannya yang percaya. Harapannya ditumpukan kepada Allah sehingga dia berdoa untuk suaminya dan juga untuk anaknya untuk mengalami suatu perubahan dan suatu hidup yang baik, yang baru. Dan itu terjadi walaupun dia harus sabar menunggu 17 tahun lamanya. Sehingga seperti dikatakan tadi, Santo Agustinus mengalami suatu pertobatan dan hidupnya menjadi berubah. Bahkan menjadi teolog terkenal dan pujangga gereja. Saudara-saudariku terkasih, tanggal 27 Agustus juga merupakan suatu tanggal yang penting bagi saya. Karena di situ saya diingatkan dalam sejarah hidup saya. Ibu saya meninggal tanggal 27 Agustus. Pada waktu usianya sangat muda, baru 38 tahun. Tetapi memang tidak ada mukjizat ibu saya bangkit. Tetapi yang terjadi adalah mukjizat bagaimana anak-anaknya dipelihara oleh Allah. Ini adalah suatu mukjizat hingga sampai sekarang kami boleh tetap menyadari dan mempunyai iman bahwa Allah masih ada bersama-sama dengan kami dan Allah hadir dalam kehidupan kami. Dan saya pun tidak salah pilih. Nama baptis saya juga Monica. Biarlah teladan Santa Monica dalam kehidupannya, dalam imannya, boleh meneladani saya dan juga boleh meneladani Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Untuk itu marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang ada di surga, tiada hentinya kami naikkan syukur kami ke hadapan-Mu, karena Engkau sungguh Allah yang hidup, Allah yang hadir, dan Allah yang terus-menerus memproses kehidupan kami, agar iman kami pun tetap bertumpu dan bertumbuh terus kepadamu, dan boleh mengalami kehadiran-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, kiranya Engkau ya Bapa senantiasa tetap ada bersama dengan kami, dan biarlah iman kami semua tetap bertumbuh dalam kehidupan keseharian kami, agar kami tetap melihat Engkau dan menatap Engkau dan menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mengunjungi umatnya, mengunjungi kami semua. Hadirlah dalam kehidupan kami semua, dalam keluarga-keluarga kami, keluarga saudara-saudara kami, keluarga umat-Mu semuanya ya Bapa. Biarlah semuanya boleh mengalami kasih kuasa-Mu dan rahmat-Mu yang begitu besar.
Dengan perantaraan putramu Yesus Kristus perantara kami naikkan doa-doa ini karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.